Sebelum video ini dimulai, klik tombol subscribe agar channel ini cepat berkembang. Setelah mendengar perkataan Kim Woo Jin, Oh Sae-chan cukup terkejut. Dari semua tempat, kenapa Kim Woo Jin harus menuju ke kota Kaesong? Setelah sebuah gerbang terbuka di Korea Utara, negara tertutup itu akhirnya membuka sebuah pintu kecil untuk menerima sedikit bantuan dari negara luar. Di kota Kaesong, tidak ada larangan masuk, jika demi menghancurkan dungeon, segala perbuatan diperbolehkan. Hasil dari kebijakan itu, kota Kaesong menjadi sarang bagi player yang melakukan perbuatan kriminal. Pada akhirnya, kota itu ditelan oleh keserakahan manusia. Di dalam sebuah bis, Kim Woo Jin menyamar dan pergi menuju kota Kaesong. Seorang player berkata, "Halo Pak, aku baru melihatmu pertama kali. Apakah ini pertama kali bagimu menjadi porter? Orang yang menjadi kurir dan pengangkut item dari dalam dungeon." Kim Woo Jin yang sedang menyamar mencoba ramah kepada orang itu. Si codet lalu berkata, "Santai saja kawan. Sepertinya kau tidak termasuk di daftar pencarian atas tindakan kekerasan. Apa kau menipu seseorang? Santai saja, kita semua sama. Walaupun kau tak separah itu. Karena kebanyakan yang ada di tempat ini adalah pembunuh dan pemerkosa. Mereka belum bisa ditangkap, hanya karena mereka player. Betapa indahnya dunia ini. Kita bisa kembali sukses dengan memiliki banyak uang. Jadi, kenapa kau bisa sampai di tempat ini?" Kim Woo Jin berkata, "Aku dihianati oleh orang yang telah aku percayai." Si codet lalu berkata, "Sialan. Sebuah kisah pengkhianatan. Aku tak tahu siapa pengkhianat keparat itu. Tapi, aku yakin kau pasti bekerja keras agar dia menerima pembalasan yang sepadan. Jika kau butuh bantuan, bilang saja." Kim Woo Jin hanya duduk terdiam. Dia lalu berpikir, "Kau benar Bang Codet. Atas pengkhianatan Mesiah kepada keadilan dunia, akan kubuat mereka semua menerima balasan." Si codet kemudian menerima sebuah pesan. Dia menyatakan bahwa semua porter tak bermasalah, dan mereka bisa dibuang kapan saja. Akhirnya, bis itu sampai di dekat gerbang dungeon. Di kantornya, Oh Sae-chan sedang berbincang dengan Lee Jin-a. Lee Jin-a berkata, "Apa benar Kim Woo Jin pergi ke kota Kaesong? Tempat itu berisi para kriminal bajingan dan penjahat keparat. Apa dia sudah tak waras, pergi ke kota dengan hukum rimba?" Sementara itu, Oh Sae-chan sangat kesal setelah melihat harga tagihan sebuah restoran. Oh Sae-chan lalu berkata, "Kaulah yang sudah gila. Dasar bajingan, kau sengaja datang kemari saat makan malam agar aku bangkrut." Lee Jin-a pun dengan santai menjawab, "Aku baru saja ingat. Kemarin Kim Woo Jin membahas kulit ular jarum atau apalah." Si botak langsung mencoba berkilah. Dia lalu berkata, "Tetap saja, aku tak tahu alasan kenapa Kim Woo Jin pergi ke kota Kaesong." Lee Jin-a berkata, "Bacot kau bang. Kau mengganti topik pembicaraan, pasti karena menyembunyikan suatu hal." Si botak terus mencoba menghindari topik ular jarum. Dia berkata, "Waktunya sangat tidak pas. Orang itu juga pergi ke kota Kaesong." Lee Jin-a lalu berkata, "Siapa orang yang kau maksud?" Oh Sae-chan menjawab, "Ada seseorang yang lebih kuat dan mengerikan dari Kim Woo Jin. Aku rasa dia berada di sekitar level 50. Tak ada seorang pun di rentang level itu yang bisa melawan dia. Semoga saja perkiraanku salah. Aku tak ingin mereka berdua bertemu dan bertarung seawal ini." Lee Jin-a lalu berkata, "Tidak mungkin bang. Maksudmu ada bajingan yang lebih kuat dari Kim Woo Jin? Jika memang ada orang semacam itu, aku pasti sudah mendengarnya. Memangnya dia siapa?" Oh Sae-chan pun menjawab, "Kau mungkin sudah tahu siapa dia. Suzuki Eiichi, anjing pemburu milik Mesiah." Sementara itu, Suzuki Eiichi terlihat berbicara dengan seseorang. Dia menjelaskan kepada bawahannya, sang ratu ingin mengatur level tim milik Eiichi, agar sesuai dengan target buruan mereka yang selanjutnya. Dan target mereka selanjutnya adalah orang bernama Kim Woo Jin. Sementara itu, Kim Woo Jin turun dari bus dan mendengarkan percakapan dari kelompok Eiichi. Mereka mengatakan, tim Eiichi telah diperintahkan untuk bersiap. Itu artinya, Kim Woo Jin bukanlah orang biasa. Eiichi lalu berkata, "Karena mangsa kita telah ditentukan, kita harus segera menyelesaikan dungeon ini. Kemudian mulai untuk menyelidiki dia. Selain itu, bagaimana dengan porter kita?" Seorang player berkata, "Kami mendapat pesan dari orang yang mengurusi bagian ini. Dia bilang tidak ada masalah. Sepertinya semua berjalan lancar dan sesuai rencana." Dari kejauhan, Kim Woo Jin mengawasi Eiichi dan pasukannya. Dia berkata, "Aku tak mengira akan bertemu denganmu lagi seperti ini, Suzuki Eiichi. Sampai beberapa hari yang lalu, aku harus menghindarimu lebih dari segala hal. Seorang anjing pemburu peliharaan Mesiah yang akan menghancurkan apapun demi kepentingan guild. Di saat dia telah mencapai level 100, dia menjadi terlalu kuat dan pergerakannya terbatasi. Karena alasan itu, Mesiah perlu membesarkan satu lagi anjing pemburu untuk pekerjaan kotor mereka. Aku baru saja sadar belakangan ini. Jika bukan karena itu, si bajingan keparat Lee Si-jun tak akan menemui aku secara langsung. Suzuki Eiichi jelas bukanlah orang yang bisa aku remehkan. Selain itu, dia mungkin juga memiliki cincin Lancelot dari Park Shin-ye. Jika dia terus dibiarkan, orang ini akan menjadi sangat mengerikan dan tak bisa dihentikan. Aku harus segera menyingkirkan dia selagi bisa."
Beberapa waktu kemudian, mereka telah memasuki dungeon. Sebuah pesan menyatakan agar player menghabisi orb merah agar bisa maju ke lantai 2. Namun, di dalam dungeon ada sebuah insiden pembunuhan. Seorang pengawas berkata, ada seorang porter yang membunuh salah satu pengawas lain dan melarikan diri. Suzuki Eiichi kemudian mengamati korban pembunuhan itu. Seorang player berkata, apa yang harus kita lakukan Kapten? Haruskah kita mengejar bajingan ini? Eiichi lalu berkata, bajingan ini mampu membunuh dalam sekali serang dan tanpa ragu mengincar organ vital dengan tepat. Sebelumnya dia pasti sudah pernah membunuh lebih dari 1 ataupun 2 orang. Rencana kita telah berubah. Singkirkan semua porter yang dibawa kemari. Pasukan Eiichi kemudian mengepung dan berniat menyerang para porter yang tadinya disewa. Si Codet berkata, kenapa ini? Kami hanyalah porter yang tak membawa senjata apapun. Selain itu, aku juga punya kontrak terpisah. Belum selesai dia bicara, anak buah Eiichi telah menghabisi si Codet. Porter yang lain hanya terdiam menyaksikan hal itu. Semua porter kini telah dihabisi. Anak buah Eiichi lalu berkata, kami sudah menyingkirkan semuanya. Haruskah kami menyebar dan memburu pembunuh itu? Eiichi lalu menjawab, jika dia kabur setelah melakukan pembunuhan, artinya keparat ini memang sengaja dan punya rencana. Dia hanya sendirian. Mungkin dia segera menghabisi kita satu persatu jika kita menyebar. Apa menurutmu kita harus menghiburnya? Mencari tahu informasi tentang mangsa kita jauh lebih penting. Tiba-tiba, ada sebuah pohon roboh. Eiichi dan pasukannya lalu melihat area sekitar. Kemudian, sesosok golem batu raksasa muncul dari hutan. Ternyata, golem besar itulah penyebab pohon yang tadinya roboh. Setelah melihat golem itu, Eiichi langsung paham. Dia berkata, berarti, Nimbus dari keparat ini adalah penguasa dunia kegelapan. Dia tak akan mampu memanggil golem tanpa pengorbanan. Artinya, golem ini hanyalah umpan pengalih. Setelah itu, Eiichi mengganti rencana. Dia ingin mengurusi golem ini dahulu, lalu mengejar si pembunuh. Seorang penyihir dari tim Eiichi lalu segera menggunakan kemampuannya. Golem itu kemudian diikat dengan sihir akar tumbuhan. Seorang penyerang berkata, golem kebal dengan segala senjata tajam. Pakailah senjata pemukul. Golem bukanlah ancaman jika kakinya dihancurkan dahulu. Tim Eiichi dengan serempak mengincar kaki sang golem batu dengan palu dan pemukul. Kim Woo-jin pun mengamati pertarungan itu. Dia lalu berkata, mereka mampu memilih senjata tanpa perlu diperintahkan. Selain itu, mereka mampu mengetahui bagian mana yang harus diserang lebih dahulu. Kerja sama tim mereka cukup bagus. Kaki sang golem kini berhasil dihancurkan. Si penyerang tak tinggal diam. Dia langsung melompat dan mengincar kepala golem itu. Dengan seluruh kekuatan, anak buah Eiichi menghantam sang golem batu dengan palu besar miliknya. Akhirnya, hantaman kuat itu berhasil merobohkan sang golem. Hancurnya sang golem menimbulkan suara gemuruh yang begitu keras. Salah satu anak buah Eiichi terkejut dengan suara gemuruh itu. Sebuah anak panah tiba-tiba melesat menuju kepalanya. Namun, penyembuh itu hanya terdiam membatu. Kali ini nasibnya sangat beruntung. Eiichi dengan sigap menepis panah yang mengincar penyembuhnya. Orang itu masih gemetaran. Dia lalu meminta maaf kepada Eiichi karena bersikap ceroboh. Eiichi lalu berkata, kau jangan meremehkan musuhmu, walaupun musuh sedang sendirian. Dia sengaja mengincar penyembuh di saat semua orang tertuju kepada golem. Bukan hanya sudah biasa melakukan pembunuhan, dia juga sangat ahli di bidang ini. Dia mampu melakukan serangan jarak jauh saat sedang memanggil golem. Siapa sebenarnya bajingan ini? Eiichi pun sadar. Serangan kedua mulai dilancarkan. Anak buah Eiichi yang melihat itu lalu berkata, kenapa ada player lain di sini? Bukankah hanya kita yang datang kemari? Aku akan mengulur waktu. Siapkan formasi, kata si pemanah. Dengan kemampuan pemburu, panah itu terbelah menjadi beberapa buah. Panah itu berhasil menembus pasukan yang berusaha menyerbu mereka. Pemanah itu tercengang, musuh mereka tidak menghindar, melainkan terus menerobos tanpa takut. Setelah semakin mendekat, para penyerbu itu baru memperlihatkan wujud aslinya. Mereka adalah undead yang menggunakan armor lengkap dan siap menebas si pemanah. Pemanah itu berhasil menghindari serangan undead itu. Namun, wajahnya tergores dan busur panahnya terbelah menjadi dua. Dia lalu berkata, bukankah sialan ini terlalu gesit untuk sesosok prajurit undead? Sementara itu, para undead lain juga bertarung satu lawan satu dengan pasukan Eiichi. Seorang player berkata, sialan. Para keparat ini menyerang tanpa henti hanya karena mereka tak takut terluka. Aku tak pernah tahu jika ada prajurit undead yang bisa bertarung sepintar ini.
Dengan kemampuan prajurit cahaya suci, Eiichi mampu mengalahkan sesosok undead. Dia lalu berkata, kemampuan undead hanyalah menirukan tuannya. Itu membuatku sadar betapa hebat si pemanggil dari para undead ini. Tak akan bagus jika seperti ini terus. Eiichi kemudian kembali menerjang dan mengalahkan satu undead yang ditahan anak buahnya. Undead raksasa yang kuat itu terbelah menjadi dua oleh sekali tebasan Eiichi. Anak buah Eiichi sangat bersyukur karena diselamatkan oleh kaptennya. Eiichi lalu berkata, kalian jangan sembarangan hanya karena mereka pasukan undead. Bertarunglah selayaknya melawan player tingkat atas, dan kerahkan seluruh kekuatan kalian. Mereka memakai armor yang sangat kuat. Incarlah bagian yang terbuka. Anak buah Eiichi kemudian langsung menyerang. Dia lalu berkata, dengarkan kata kapten kita, seranglah bagian yang terbuka. Benar saja, kali ini serangan para anak buah Eiichi berhasil. Satu demi satu, para undead berhasil dijatuhkan dengan cara menyerang kaki dan perut mereka. Eiichi kemudian berlari menyusuri area sekitar. Dia berkata, aku bisa merasakannya. Bajingan ini pasti bersembunyi di tengah pertempuran ini. Sekilas, Eiichi melihat ada orang yang berdiri di antara para undead itu. Dia kemudian langsung bermanuver, dan mencoba menyerang tuan dari para undead itu. Setelah masuk ke jangkauan serangannya, Eiichi langsung menebas orang itu. Namun, sepertinya orang ini berhasil lolos dari tebasan Suzuki Eiichi. Akhirnya, samar-samar identitas pembunuh itu terungkap. Dia adalah seorang pria berambut pirang yang memakai topeng tengkorak. Eiichi lalu berkata, bukankah bajingan ini adalah Isaac Ivanov, sang pemburu ular jarum? Satu persatu, pasukan undead Kim Woo-jin hancur di tangan Suzuki Eiichi. Anak buah Eiichi mengamati kaptennya. Sekarang, para undead itu tersisa dua saja. Setelah melihat lawan Eiichi, orang itu akhirnya sadar. Lawan dari kapten mereka adalah orang berambut pirang dan memakai topeng tengkorak. Dan tak lain, orang itu adalah Isaac Ivanov. Anak buah Eiichi kebingungan. Harusnya Isaac Ivanov adalah teman dari Messiah. Kim Woo-jin lalu berkata, saatnya aku menjalankan fase kedua dari rencanaku. Setelah undeadnya sisa dua saja, Kim Woo-jin memutuskan untuk lari dari pertempuran itu. Eiichi bingung dengan tindakan Isaac. Dia lalu berkata, kenapa dia mundur? Apa sebenarnya yang direncanakan keparat itu? Dia adalah seorang necromancer. Jika dia mendapat waktu untuk membangkitkan undead lagi, akan jadi masalah bagiku. Anak buah Eiichi sangat kesal. Dia berkata, Kapten, 4 kawan kita telah mati karena keparat bajingan ini. Kita harus mengejar dia. Eiichi malah menjawab, tidak. Sebelum kita tahu tujuan aslinya, kita harus tetap bersiaga. Namun, anak buah Eiichi tidak mau mendengarkan kaptennya. Sambil berlari, dia berkata, tidak ada waktu lagi. Sekarang dia sudah melemah, kita harus segera mengejarnya. Eiichi lalu berkata, jika dalam pertarungan biasa, mengejar Isaac karena undeadnya sudah habis adalah pilihan yang tepat. Tapi, bagaimana jika bukan hanya itu kemampuan yang dia miliki? Berhenti, itu adalah jebakan. Belum selesai Eiichi berbicara, sebuah ledakan telah menghancurkan anak buahnya. Akibat dari ledakan itu, sebuah asap merah pekat menyebar di area itu. Pasukan Eiichi langsung bersiaga karena asap merah pekat itu tidak wajar. Suzuki lalu berkata, semua orang siaga dan bersiaplah. Dengan jarak pandang ini, kita tak tahu apa yang akan mendatangi kita. Anak buah Eiichi ternyata selamat. Namun, tubuhnya dipenuhi darah dan luka. Dia lalu berkata, maafkan aku kapten. Aku bertindak tanpa berpikir. Namun kemudian, orang itu terkena racun dan darah berwarna hitam keluar dari mulutnya. Seorang penyembuh segera menghampiri orang itu demi mengobati temannya. Namun, Eiichi menghentikan dia. Berhenti, darahnya sudah berubah warna hitam. Sekarang sudah terlambat, tak lama berselang, orang itu tersungkur dan berlutut. Dengan terbata-bata dan kesakitan, dia berkata, ini hanyalah racun sialan. Aku baik-baik saja, tolong obati aku. Orang itu lalu berlari menerjang. Sembari berkata, aku tak mau mati konyol di tempat busuk ini. Dengan sigap, Eiichi menebas anak buahnya yang sudah kehilangan akal. Eiichi lalu berkata, tak ada informasi apapun tentang Isaac adalah pengguna racun. Tapi dengan racun mematikan yang langsung membunuh anak buahku, kenapa dia tak memakai racun ini dari awal? Eiichi lalu sadar akan sesuatu. Satu persatu, luka di tubuh anak buah Eiichi mulai mengeluarkan darah berwarna hitam. Seorang player lalu berkata, aku hampir tak menyadari kabut ini karena ledakan tadi. Tapi, kenapa kabut merah pekat ini tak kunjung hilang? Setelah cincin Lancelot aktif, Eiichi akhirnya sadar. Eiichi lalu berkata, kabut ini adalah racun. Semua, hindari kabut merah ini. Si penyembuh pun mengalami hal yang sama. Racun mematikan itu mulai menggerogoti tubuhnya. Sekarang, semua anak buah Eiichi kesakitan karena menghirup kabut merah beracun itu. Eiichi lalu berkata, sekarang semua orang keracunan, ternyata itulah tujuan asli Isaac. Dia sengaja membuat kabut beracun agar pasukanku tidak berdaya. Dari belakang, sesosok undead besar menyerang Suzuki Eiichi. Setelah Eiichi sadar, ternyata undead itu melewati dirinya. Dia tak pernah menyangka, ternyata tujuan dari para undead itu adalah menghabisi anak buahnya.
Kim Woo-jin pun segera menyerang Eiichi yang sedang teralihkan. Eiichi bisa menangkis semua serangan dari Kim Woo-jin. Dia lalu sadar, Nimbus penguasa sedang melihat pertarungan mereka. Kim Woo-jin lalu berkata, sudah kuduga, dia jauh lebih kuat dari Yang Ji-ho. Aku berniat membunuhnya selagi dia tidak fokus. Jika aku tak berhati-hati, justru akulah yang akan menjadi mayat. Lalu, Kim Woo-jin segera mengaktifkan berkah Sang Surya. Di kantornya Sekretaris Lee sedang berbicara dengan si botak Osai-chan. Sekretaris Lee berkata, aku telah melacak lokasi Kim Woo-jin. Seperti dugaanmu, dia berada di dalam dungeon kota Kaesong. Osai-chan lalu berkata, jadi, dia benar-benar berencana menghabisi Suzuki Eiichi di sana. Jika itu benar, maka artinya dia berniat memburu Mesia. Kim Woo-jin akan menjadi bantuan besar bagiku. Tapi, jika saja dia berhasil keluar dari sana dalam keadaan bernyawa. Sekretaris Lee, sepertinya sudah saatnya kita menyiapkan item itu. Sekretaris Lee berkata, apa maksudmu adalah benda keramat itu? Si botak lalu berkata, kau benar Sekretaris Lee. Item yang sudah kau dapat dengan usaha yang sangat keras. Kekuasaan Sang Firaun. Di dalam dungeon, anak buah Suzuki Eiichi telah habis terbunuh. Begitu pula dengan undead Kim Woo-jin. Suzuki Eiichi telah membunuh undead terakhir miliknya. Eiichi lalu berkata, sekarang tinggal kita berdua. Apa kau sudah kehabisan taktik? Kim Woo-jin sangat kewalahan di pertempuran ini. Dia lalu berkata, walaupun aku sudah memakai berkah Sang Surya untuk diriku sendiri, masih ada perbedaan sejauh ini. Keparat ini jauh lebih kuat dari yang kuduga. Aku terlalu sembrono untuk mencoba menghadapi Suzuki Eiichi sendirian. Eiichi lalu berkata, kau adalah orang pertama yang membuatku kesulitan seperti ini. Aku akan mengingatmu. Tapi, harusnya kau juga sadar, kau sudah kehilangan banyak darah. Kau tak akan bisa bertahan lama. Jika bukan karena cincin Lancelot yang kupakai sekarang, mungkin aku juga bernasib sama seperti anak buahku. Sialan, aku sudah tua. Jika aku kehilangan darah lagi, akulah yang akan mati. Dengan perlahan, Eiichi menghampiri Kim Woo-jin. Kemudian, Eiichi bersiap menghabisi Kim Woo-jin yang kini sudah tak lagi berdaya. Kali ini Kim Woo-jin sangat terpojok dan berada di ambang kematian. Lalu, dia ingat perkataan Park Yong-wan, kau memiliki racun darah yang mengalir di tubuhmu. Karena itu, jika kau terluka parah darahmu tak akan bisa diganti dengan darah orang biasa. Kemudian Sekretaris Kim memberinya sebuah kertas skill. Park Yong-wan berkata, mungkin kemampuan ini akan tak lagi berguna saat kau sudah menjadi kuat. Tapi, setidaknya skill ini akan menyelamatkan nyawamu sekali. Kim Woo-jin langsung sadar kembali. Sebelum Eiichi berhasil menebas lehernya, Kim Woo-jin menabrak Suzuki Eiichi. Dia lalu berkata, bajingan ini memang merepotkan sampai akhir hayatnya. Kim Woo-jin lalu mendekati luka di tubuh Eiichi. Lalu, dengan kemampuan penghisap darah dari luka Eiichi dihisap keluar dari tubuhnya dan diambil oleh Kim Woo-jin. Serangan Kim Woo-jin membuat Eiichi terpental jauh dari Kim Woo-jin. Akibat kehabisan darah, kemampuan Eiichi menurun secara tajam. Akibat sisa darahnya telah dihisap oleh Kim Woo-jin, Suzuki Eiichi tak lagi berdaya. Kim Woo-jin masih kelelahan dan terluka parah. Namun, darah dari Eiichi mampu sedikit menyembuhkan lukanya. Dia lalu berkata, orang sepertimu harusnya sudah mengetahui sifat jahat asli dari Lee Si-jun. Tapi kenapa kau masih mengikuti dia? Eiichi yang sudah tak berdaya dan kesakitan, malah tertawa saat mendengar perkataan Kim Woo-jin. Dia lalu berkata, apakah itu alasanmu menyerang kami? Semua orang berkata bahwa dunia ini sudah menggila. Namun, itu masih jauh dari kenyataan yang ada. Bagi pemilik kekuatan, jika player seperti kita yang menguasai dunia, berarti itulah keadilan. Menyelesaikan semua dungeon, itu adalah perbuatan bodoh yang mengingkari hukum alam. Kemudian, Kim Woo-jin mengambil cincin Lancelot dari Eiichi yang sudah tak berdaya. Cincin itu menghilangkan semua keburukan di sekitar pemakai. Akibatnya, racun yang tadi ditangkis oleh cincin Lancelot mulai menggerogoti Eiichi. Kim Woo-jin lalu berkata, kau bilang keadilan dan hukum alam? Karena di pertarungan ini akulah yang lebih kuat. Harusnya kau rela mati di tanganku. Setelah Eiichi mati, Kim Woo-jin melihat ingatannya dengan mata Anubis. Setelah keluar dungeon, Kim Woo-jin disambut oleh pemimpin Korea Utara. Orang itu membawakan sebuah radio untuk Kim Woo-jin. Dari radio, si botak lalu berkata, kau memang hebat, bisa menghabisi Suzuki Eiichi. Jangan bilang kau menghabisi dia tanpa tahu siapa sebenarnya Suzuki Eiichi. Kim Woo-jin lalu berkata, apa ada masalah jika aku membunuh anjing pemburu Mesia?
Si botak lalu berkata, aku sama sekali tak keberatan. Tapi aku tak mengira kau akan membuat perkara sebesar ini. Awalnya aku hanya mengira kau adalah pelanggan yang unik. Tapi, aku sudah menerima pesanmu secara keras dan jelas. Sebenarnya aku tertarik dengan rencanamu. Setelah kau kembali dari Kaisong, mari bertemu dan membahas bisnis. Kim Woo-jin lalu berkata, tak masalah. Aku tak punya alasan untuk menolak. Jika urusanmu adalah menghancurkan Mesiah dan semua bajingan penipu di dalamnya, aku akan dengan senang hati bergabung denganmu. Dan itulah tadi episode terakhir dari Kill the Hero atau membunuh para pahlawan untuk season pertama. Untuk season kedua nanti saya akan usahakan untuk memakai suara asli seperti video-video di awal-awal. Terima kasih telah menonton dan menyimak channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.